siapkan hati kita. Kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan karena Tuhan sudah sangat baik dalam kehidupan kita. Dia telah mengorbankan nyawanya untuk menebus setiap dosa pelanggaran kita.
bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang Dan jemaat saya undang untuk bangkit berdiri, ku nyanyi Hosana. Haleluya. Amin. Kita mau tetap berdiri. Kita mau baca pengakuan iman rasuli. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sekarang ini adalah harinya Tuhan, kita mau bersorak bagi Dia, karena Dia sudah menebus setiap dosa pelanggaran kita. Tuhan, mari kita bersuka.
Sebentar kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Saya minta Mbak Nafa untuk berdoa. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa atas berkat menyertaan-Mu kepada kami. Hingga pada pagi hari ini kami boleh kembali berkumpul untuk memuji, memuliakan nama-Mu, terlebih lagi untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memberikan sebagian berkat-Mu yang ada pada kami. Kiranya Kau sucikan, Kau kuduskan persembahan kami ini hingga boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kau berkati hamba-Mu yang sudah memberi maupun yang belum bisa memberi. Kau berkati hamba-Mu yang akan menjalankannya juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mungkin hanya ini doa kami yang jauh dari kata sempurna, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Yesus namanya menebus kita dari dosa-dosa kita semuanya. Kita mau berjanji kepada Tuhan, kita akan tetap setia sampai kita mendapatkan mahkota kehidupan yang Tuhan sudah janjikan kepada kita. Sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu
percaya Tuhan akan janji-Mu untuk kami segalanya. Orang-orang yang mengandalkan Engkau dan yang melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa. Biarlah setiap persembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Hamba-Hamba-Mu yang sudah melayani Engkau berkati. Sebentar kami akan diisi dengan kebenaran firman-Mu. Urapi kami hamba-Mu, urapi kami semuanya Bapa. Sehingga hanya Engkau yang berbicara kepada kami. Terlebih kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Engkau layakkan kami Bapa. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan sambut kebenaran firman-Mu. Yang percaya menyambut firman Tuhan katakan bersama, amin. Shalom, puji Tuhan. Pagi hari ini kita kembali diizinkan Tuhan untuk bersama-sama melayani Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, keadaan saat ini semakin menakutkan ya, baik di dalam politik, baik dalam pemerintahan maupun di dalam ekonomi. Tapi kita percaya anak-anak Tuhan yang senantiasa berharap kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita. Kita percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Asal kita tetap bersandar kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, karena Dialah satu-satunya harapan hidup kita. Ya, pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, yaitu mengharapkan mujizat. Saudaraku, mujizat bukan hanya secara jasmani saja, tapi juga secara rohani kita. Kita percaya saat kita datang kepada Tuhan, kita merindukan sesuatu dari Tuhan. Mujizat yang paling terbesar, yang paling Tuhan inginkan yaitu pertobatan kita. Saat kita bertobat, itulah mujizat yang luar biasa. Ya. Baik itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tapi tidak menutup kemungkinan kita juga menginginkan mujizat secara jasmani. Baik mujizat ekonomi kita, sakit penyakit kita, baik keuangan kita, pekerjaan kita, kita rindukan. Mujizat itu terjadi atas hidup kita. Kita melihat di sini di dalam Matius pasal 20. Matius pasal 20 ayat 29 sampai 30. Sampai 34 ya. Matius pasal 20 ayat 29 sampai 34. Saya akan bacakan atau bergantian aja ya, saya dahulu lalu Bapak Ibu jemaat semuanya. Dan ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami. Jawab mereka, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Sama-sama. Maka tergeraklah hati Tuhan Yesus oleh belas kasihan, lalu Ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti Dia. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di sini ada berapa orang? Orang butanya? 2 orang buta ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang ini banyak juga ya orang-orang yang buta secara rohani, sehingga mereka berjalan menurut kemauannya mereka sendiri. Ya. Sehingga mereka berjalan menurut hatinya sendiri,
tidak menurut pimpinan daripada Tuhan. Saat dua orang buta ini tidak dapat melihat, tapi dia mendengar bahwa ada Tuhan Yesus yang akan lewat. Ya. Dua orang buta ini menginginkan satu mujizat. Dia kepengin melihat, ya. Bagaimana sih kalau saya ini bisa melihat, ya? Karena orang yang dapat melihat itu sangat-sangatlah susah, ya. Sangat susah dan hidupnya senantiasa tidak menentu, ya. Dulu saya punya teman, ya. Dulunya ndak buta, ya, ndak di perumahan Tambak Asih Permai, ya. Waktu Pak Lukas pelayanan di Tambak Asih Permai itu bukanya setengah urip, ya, pelayanan di Tambak Asih Permai. Tiba-tiba ada seorang hamba Tuhan, ya, datang dengan seenaknya ngambil, tapi Pak Lukas itu orangnya legowo banget gitu, ya, orangnya legowo, sehingga silakan kalau mau melayani, ya. Lalu beberapa bulan kemudian dia terkena apa itu, mata yang tidak dapat melihat, apa? Bukan katarak, glaukoma, sampai sekarang tidak bisa melihat. Saudaraku, dulunya bisa melihat, ya, tapi setelah kena glaukoma dia tidak bisa melihat. Apa enaknya, ya, kalau kita tidak bisa melihat dengan keadaan yang seperti itu. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dulu kami pelayanan di Tambak Asih Permai itu dengan satu keluarga aja, ya, satu keluarga akhirnya bisa bertambah sampai 40 orang di perumahan Tambak Asih Permai. Ya, setelah ada hamba Tuhan yang masuk, Pak Lukas mundur, hancur, ya, sampai sekarang tidak ada lagi. Apa enggak eman? Eman, saudaraku. Mereka merindukan sesuatu yang dari Tuhan. Ya. Mereka pengen, ya, saya pengen melihat secara rohani saya ini sampai di mana rohani saya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini dua orang yang buta ini Tuhan ini cuma dia teriak-teriak, Tuhan tolong aku. Yesus anak Daud tolonglah aku. Teriak-teriak. Tapi orang di sekitarnya melarang mereka, dua orang ini untuk berteriak. Tapi Tuhan tahu hati mereka. Dua orang ini sungguh-sungguh merindukan supaya dapat melihat. Merindukan mujizat supaya dia dapat melihat. Tuhan tahu hatinya dua orang ini. Lalu Tuhan katakan seperti apa? Dalam ayat yang ke-32, lalu Tuhan Yesus berhenti dan memanggil mereka. Memanggil siapa? Dua orang buta ini. Ia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Ayat 33. Jawab mereka, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Supaya mata kami ini dapat melihat. Mungkin saat ini Tuhan sedang bertanya pada Bapak Ibu saudara sekalian. Bu Tuti, sekarang aku mau apa untuk kamu? Paling jawabnya, Tuhan kasih uang yang banyak gitu loh ya. Nomor satu apa? Kesehatan, ya. Kalau kita sehat, kita bisa cari uang, ya. Kita masing-masing pribadi hari ini, saat ini Tuhan melihat hati kita. Apakah hati kita ini seperti dua orang buta ini benar-benar merindukan Tuhan. Benar-benar merindukan sesuatu terjadi atas hidup kita. Ya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Waktu hari Minggu yang lalu, saya kan pinjam uang untuk uang dari Natal untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di mana? Cianjur, ya.
Lalu ini iman saya, saudaraku. Iman saya seperti itu. Nanti berapa jam Tuhan pasti akan berikan saya mujizat. Ya. Nggak terlalu lama ya Tuhan, saya minta tolong Pak Yeri ya. Pak Yeri tolong karena saya sudah list untuk membantu orang-orang yang ada di Cianjur karena gempa ya saudaraku. Lalu saya WA Pak Yeri sudah dikirim karena saya sudah list ya untuk GKN Jawa Bali. Saudaraku, apa yang terjadi? Beliau kasih rekeningnya itu yang hasil saya, Tuhan Engkau tahu saya ini pinjam uang kas Natal, Engkau tahu Tuhan. Enggak berapa lama saudaraku. WA datang ya. Lalu seperti ini. Bu Lukas, Uti, kalau panggil saya Uti. Uti, saya transfer. Ya. Saya transfer, tolong Uti nanti Uti beli baju yang paling bagus. Ya apa saudaraku? Baju yang paling bagus itu kayak apa modelnya? Beli sepatu yang paling bagus. Ya. Lawang saya kok diajangi seperti itu enggak. Ya, saya cuma katakan puji Tuhan, saya akan beli baju semampu dan sesuka saya. Saya kan nggak suka glamor gitu ya, baju yang bagus nanti ratusan juta, berapa juta ya, enggak seperti itu. Lalu saudaraku, saya nangis, saya di kamar nangis, Tuhan Engkau luar biasa. Ya. Engkau tahu apa yang saya lakukan bukan untuk kepentingan saya, tapi saya ingin membantu mereka-mereka yang di dalam kesusahan. Saya ingin mujizat-Mu Tuhan. Saya ini utang untuk mereka yang di dalam kesusahan. Enggak terlalu lama. Berapa jam lah ya. Saya berkata itu enggak sampai jam 8 ya. Jam 10 mungkin ya. Jam 10 beliaunya WA. Uti, saya transfer untuk beli baju. Ya apa saudara? Untuk beli baju jutaan gitu loh. Kira-kira model bagaimana saudara? Paling saya bajunya ya di atas 50 gitu ya. Tapi itulah Tuhan. Makanya Bapak Ibu, kalau kita merindukan benar-benar pertolongan Tuhan, ini keluar dari hati. Saat ini Tuhan juga sedang melihat hati Bapak Ibu saudara sekalian. Saya akan perbuat untuk kamu, kamu ingin apa? Saya sekarang ini cuma ingin, Tuhan, saya ingin Natal ini berjalan sukses, semua dicukupkan oleh Tuhan. Ya. Jemaat diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sekarang ini ya orang bilang enggak, sekarang ini enggak ada mujizat. Mujizat masih ada. Benar. Ini setiap kali saya rasakan dan saya alami. Mujizat itu masih ada di dalam setiap kita, orang-orang yang senantiasa mengharapkan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau Tuhan tanya seperti ini kepada, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Sekarang ini apa yang Bapak Ibu kehendaki supaya Tuhan perbuat untuk Bapak Ibu saudara sekalian? Katakan sama Tuhan, Tuhan saya ingin ini. Saya ingin keluargaku semua bertobat kepada Tuhan, semua kembali kepada Tuhan. Saudaraku, tidak menutup kemungkinan saat kita benar-benar memohon kepada Tuhan. Saya minggu itu berkata dengan iman saya, saudaraku. Berkata dengan iman saya, Tuhan, saya ini mau bantu untuk orang-orang yang ada di, tolong Tuhan berkati saya. Dengan iman saya. Ini sering terjadi dalam kehidupan saya. Bapak Ibu yang saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Pak itu bukan hanya saya aja yang diberikan mujizat dari Tuhan. Bapak Ibu juga bisa.
asal benar-benar mengharapkan pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Bapak itu Bapak Ibu, mari kita melihat bagaimana Tuhan menyediakan mujizat bagi setiap orang-orang yang sungguh-sungguh merindukan dan menginginkan mujizat itu, sama seperti orang yang merindukan seperti dua orang buta ini, benar kepingin melihat. Orang kepingin melihat itu gimana gitu ya. Pokoknya orang ya kayak orang yang sakit ya. Orang sakit kepingin sembuh itu mintanya ya sungguh-sungguh sama Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat Amsal Soleman. Pak Yeri tolong dibantu ya. Amsal Soleman pasal yang kedua ayat 4 dan yang kelima. Ya, kita menginginkan mujizat seperti kita menginginkan atau merindukan sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Terlebih kita menginginkan hikmat. Saat kita mempunyai hikmat, maka kita akan dapat menjalankan sesuatu dari Tuhan. Silakan. Demikian bunyinya, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengerjakan seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Amin. Luar biasa ya firman Tuhan. Kalau kita ingin, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Ya apa sih harta terpendam itu? Ya, kita seringkali kan mendengar cerita-cerita harta karun yang terpendam. Kira-kira yang mencarinya itu ala adong atau sungguh-sungguh? Semangat. Ya, mencarinya itu dengan semangat dan sungguh-sungguh, Yonatan. Ya, mencarinya itu dengan semangat dan sungguh-sungguh, tidak kenal lelah. Kalau kamu merindukan itu, ya Tuhan katakan kamu harus seperti orang yang mengejar harta karun. Kita mau Bapak Ibu yang dikasih oleh kita. Jangan sampai kita lelah untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan. Seringkali kan seperti ini, waduh wong saya ini ya berdoa sampai elek wis pokoknya, doa sampai elek itu ya apa ya. Ya mungkin apa sampai madul-madul ya rambutnya atau seperti apa ya. Enggak seperti itu. Kok ya Tuhan enggak dengar-dengar doaku. Saya seringkali katakan waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Kalau saat itu saya dijawab oleh Tuhan itu karena waktunya Tuhan tepat untuk saya. Supaya saya enggak malu. Ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Banyak hal yang Tuhan lakukan saat kita mencari dengan sungguh-sungguh. Ya. Kalau mencari dengan asal-asalan tidak akan mendapatkan apa-apa. Kalau ibadah dengan asal-asalan kita tidak akan mendapat apa-apa. Saat kita melayani dengan asal-asalan kita tidak akan mendapat apa-apa. Tapi saat kita ibadah dengan sungguh-sungguh, melayani dengan sungguh-sungguh, seperti kita sedang mencari harta karun, ya, maka situlah Tuhan, oh anakku iki kok iso sakno yo, ya. Loh, saya orang tua saja, mbah ya. Kalau cucu saya sergap, ngepel, nyapu, saya pasti punya paling dia ingin sesuatu. Selesai, nanti beli susu ya dia, tenan. Jadi Tuhan itu tahu, ya saya juga tahu paling nanti minta sesuatu. Tuhan juga seperti itu, saudaraku. Kalau saat kita sungguh-sungguh mencari Tuhan seperti kita mencari harta karun, oh anakku ini pasti memerlukan sesuatu. Jangan pernah lelah untuk mencari Tuhan. Jangan pernah lelah untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan pernah lelah kita untuk melayani Tuhan.
Tuhan itu Tuhan yang tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Dia selalu tepati janjinya. Kamu pengen apa toh nak? Ya. Tuhan ini lo mau Natal, aku belum beli baju. Ayo sapa sing ribet baju. Saya mah ndak ribet baju, tapi sudah ada yang memikirkan baju saya. Saya mah ndak mikir mau ganti mau ndak, ya terserah maunya Tuhan ya. Mau ganti mau ndak kan yang penting hati kita. Yo jok ngono Bu Lukas, lah kok nek nganggo klambi suwek ya apa? Ya ndak mungkin lah ya Natal nganggo klambi suwek ya. Kita dahulukan Tuhan dulu. Ya. Saya Tuhan Natal ini saya loh pengen ater-ater tonggo Tuhan. Berkati saya. Saya rata-rata enggak kalau Natal ke tonggo. Saya mah banyak banget gitu loh ya. 80 gitu. 80 paket. Ada nasi, ada kue, ada teh botol ya. Tapi Tuhan tahu semuanya ya. Baik itu Bapak Ibu, sudahlah kita punya Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Yang selalu memperhatikan kita. Jangan pernah takut untuk saat ini. Mungkin dunia ini sedang di dalam keadaan resesi yang katanya global ya. Apa Bapak Ibu takut? Ya takutlah Bu Lukas. Lah kok nek ndak makan ya opo? Indonesia lagi kalah dengan apa ini dunia? Mikel gitu loh. Kita doakan ya. Wong WWE dhewe kok ya tidak boleh diekspor kok ngamuk ya. Saya baca itu ya kudu guyu. Ini luar negeri ini kebakaran jenggot saat Pak Jokowi ini luar biasa kendelnya ya. Wong WWE dhewe lho. Ya badi kapakno, badi apakno, badi simpen atau diapakno ya wong WWE dhewe. Lho ora diekspor kok ngamuk ya. Kita doakan supaya sidang kedua ini boleh menang ya, sehingga tidak membayar ganti rugi yang seperti apa ya. Bapak Ibu mengikuti apa enggak ya? Kok delombong. Ya senengin dodol TikTok gitu ya, lihatnya di TikTokan tok. Lihat ya. Ini dunia ini Bapak Ibu sedang di dalam keadaan yang tidak menentu. Jangan pikir, oh ini dunia baik-baik saja. Tidak. Pemerintahan tidak baik-baik saja hari ini. Ekonomi, politik, ya, perdagangan, korupsi, luar biasa gedenya. Tapi puji Tuhannya dibongkar semua. Semua tidak ada yang tersembunyi. Semua akan dibuka oleh Tuhan. Ya. Kita juga seperti itu. Ya. Setiap pergumulan kita, pergumulan apa yang kita alami saat ini, ya, Bapak Ibu sedang pergumulan apa? Tentang sakit penyakit, ekonomi, keluarga yang sedang goncang, usaha yang berada di ambang kehancuran. Ini banyak pengusaha-pengusaha yang gulung tikar. Saya punya, ya bukan, ini temannya Pak Lukas lah, bukan teman saya ya. Ini luar biasanya ya, saat kami WA, pasti dia doakan kami Bu Lukas. Kami sedang di dalam keadaan seperti ini. Ya. Tidak baik-baik saja sekarang pengusaha. Tapi saat pengusaha itu mengandalkan Tuhan, pabrik itu mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan mujizat yang luar biasa. Kami punya beberapa teman pengusaha ya. Beliau saat ini tidak dalam keadaan baik-baik saja ya, seperti yang mau membantu kita untuk renovasi. Beliau juga katakan, Bu Lukas, doakan kami. Ini pabriknya ada di Pakisaji. Doakan kami. Nanti saya akan kabari.
kasihan juga mereka. Bukan hanya pegawai saja yang lagi kalut ya karena keadaan seperti ini, tapi pengusaha juga seperti itu. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita sebagai orang-orang yang dikasih oleh Tuhan, kita mau apapun yang menjadi pergumulan kita saat ini, ya baik keluarga, baik ekonomi, baik sakit penyakit ya, seperti yang saya alami, lambung saya ini ampun ya, ya ini pergumulan saya untuk lambung ini ya, karena saya kan sulit makan ya. Kalau makan sulit ya, sehingga lambung ini rasanya enggak enak gitu ya. Kalau sudah kumat rasanya itu ya. Ini pergumulan sakit penyakit saya. Pergumulan ekonomi, pergumulan permasalahan keluarga, pergumulan anak-anak, pergumulan sekolah anak-anak, pergumulan pekerjaan. Mari kita mau, Tuhan ini loh. Tuhan kan tadi dalam ayat yang ke-23 ya, 32 ya. Kamu kepingin apa saat ini? Utarakan sama Tuhan. Utarakan sama Tuhan ya. Kita baca dalam Matius pasal 7. Matius pasal 7 ayat 7 dan 8. Silakan. Matius pasal 7 ayat 7 dan 8. Demikian bunyinya, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Amin. Bolak-balik lo tak waca iku Bu Lukas ayat iku, tapi enggak tembus-tembus. Aneh ya. Ini ayat sudah saya baca bolak-balik ya, tapi kok enggak tembus gitu loh ya. Siapa yang salah? Pribadi kita atau Tuhan yang salah? Tuhan enggak pernah salah ya. Loh ini loh Tuhan sudah memberikan solusinya untuk kita. Gimana? Mintalah maka kamu akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok bagimu pintu Loh ini loh solusinya. Tuhan sudah memberikan solusi. Tapi saudara paling seperti ini Bapak Ibu. Aku loh sudah melakukan seperti itu. Mungkin ada yang salah ya. Mungkin ada yang salah. Koreksi diri. Jangan menyalahkan suami, jangan menyalahkan istri, jangan menyalahkan anak, jangan menyalahkan lingkungan. Koreksi masing-masing. Oh Tuhan sudah janji loh ya, sudah memberikan solusi untuk kita minta. Tuhan akan memberi, ketok pintu dibukakan. Mencari ya, maka kamu akan mendapat. Ada yang salah dalam hidup kita. Kalau kita belum mendapatkan, mungkin suruh tunggu. Enggak langsung. Mungkin berapa hari lagi. Atau mungkin kayak saya kemarin minggu itu langsung Tuhan kasih. Mungkin ada yang tunggu beberapa hari. Atau beberapa bulan. Aduh lah selak Natalan buyar lahnya. Enggak. Tuhan tahu kebutuhan kita. Iya loh ya, Tuhan tahu kebutuhan kita. Gak mungkinlah Tuhan akan membiarkan kita. Enggak. Mari kita mencari seperti kita mencari harta karun yang tidak pernah lelah. Tuhan, kayak Bu Tuti ini. Bu Tuti ngading, saya ini loh gak bisa tidur. Ya kalau nggak bisa tidur berdoa aja. Padahal kita normal tidur berapa jam? 8 jam. Kurang dari itu kita tidak sehat. Tapi memang sudah usia ya.
tidur jam 8, jam 9 sudah bangun, nanti sampai pagi hari. Karena memang sudah usia, sulit untuk tidur. Tapi kita diberikan waktu untuk doa, untuk mencari Tuhan. Yang sepuh-sepuh ini biasanya rajin untuk mencari Tuhan. Kalau yang muda-muda dibangunkan aja ngelelet. Ayo doa pagi. Waduh sik, engko sik ngantuk sik. Kalau malam mau ayo doa Dek. Aja susu ya Ti nek doa ya Ti ya. Enggak boleh suwi-suwi saya nek doa kalau mau malam itu. Nah terus diluk ae Ti. Engko berkati Siti nek diluk ya. Gelem dijak doa tapi aja suwi-suwi ya Ti ya doanya ya. Ya, anak-anak kan seperti itu ya, tapi kalau ibu-ibu yang sudah sepuh-sepuh, bapak-bapak yang sudah sepuh ini rajin, lama gitu ya doanya, sampai geringingan. Kalau saya mah ndak geringin wong selonjor ya. Sekarang ndak bisa nekuk ya, jadi selonjor. Doa-doa Selasa ini selonjor kabeh sekarang. Nanti nek bangun kayak urang. Lelet gitu ya. Karena keadaan memang sekarang ini bukan hanya orang tua aja, orang muda juga seperti itu loh ya sekarang ini. Karena faktor makanan. Ya. Mari kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Katakan Tuhan, Tuhan sudah memberikan solusi untuk kita supaya hidup kita senantiasa boleh mencari Tuhan, maka Tuhan akan berikan kepada kita saat kita mengetuk. Tuhan akan membukakan pintu berkat untuk kita gerojok-gerojok gitu ya. Bior gitu. Saya juga pernah saudaraku mengalami kekeringan. Sering lah ya. Tapi saya hanya seperti ini, Tuhan kau tahu keadaan kami hamba-Mu. Keadaan saya hamba-Mu. Tuhan tahulah ya. Ada waktunya kering, ada waktunya basah, nanti kebasahan banjir. Nek kebanjiran ya apa? Kelelep ya. Orang kalau sudah banyak berkatnya itu lupa sama Tuhan, kelelep ya. Sudah melupakan Tuhan, enggak ya? Yang sedang-sedang saja. Tuhan berkati cukup. Ya. Tuhan berkati, ya apa sih doanya? Kan enggak, Tuhan berkati saya berlebih-lebih kan enggak. Doa Bapa kami seperti berikan kami secukupnya. Cukup. Untuk hari ini ya cukup. Ojo mencolot, mana mikir apa. Jangan. Hari ini aja yang dimakan apa ya situ dinikmati ya. Jangan mikir meneh masak apa ya? Bingung meneh ya. Ibu-ibu ini yang sering kali mencolot kayak kanguru. Ya. Wong besok aja belum tidur loh ya. Wis mikir besok masak apa ya? Ya seperti itu ya ibu-ibu ya. Karena memikirkan soal yondak atau masak soalnya. Yang biasa masak mesti seperti itu besok untuk suami, untuk anak-anak, untuk putu apa ya. Besok bekalnya anak-anak apa ya. Kan seperti itu ya. Mesti sudah mikir. Padahal belum tidur itu sudah mikir hari esok. Hari esok itu ada khawatirnya dewek gitu ya. Lanjut. Matius 20 Pak Yeri. Matius 20 ayat 34. Orang buta ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, kedua orang buta itu adalah kisah saat bertemu dengan Tuhan Yesus dia tidak menyediakan. Yang ditanya oleh Tuhan Yesus dia mau apa? Dia ingin supaya matanya dapat melihat. Silakan Matius 20 ayat 34. Maka tergeraklah hati Tuhan Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikut dia. Amin.
Dia tidak menyia-nyiakan saat Tuhan bertanya, sekarang aku mau perbuat untuk kamu apa? Aku loh Tuhan, supaya mataku dapat melihat. Dia tidak menyia-nyiakan waktunya saat bertemu dengan Tuhan. Karena dua orang buta ini meminta dengan sungguh-sungguh. Seperti sedang mencari harta karun, maka tergeraklah hati Tuhan Yesus. Ya, tergeraklah hati Tuhan Yesus, dikatakan maka tergeraklah hati Tuhan Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah matanya mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikut dia. Sering banyak kali orang kepingin sembuh aja. Kalau sudah sembuh, wis meninggalkan Tuhan. Kepingin diberkati, saat sudah diberkati meninggalkan Tuhan. Banyak apa banyak? Banyak. Ya. Saat sudah mendapatkan pekerjaan, ya, belum mendapat pekerjaan, gedu golek Tuhan. Tapi setelah mendapatkan pekerjaan dia lupa Tuhan, lupa pelayanan, lupa segala-galanya. Ya. Makanya firman Tuhan ini, setelah dua orang buta ini dapat melihat, dia ngapain? Lalu mengikut dia. Mengikuti Tuhan Yesus. Dua orang ini mengikuti Tuhan. Mengikut dia dengan sungguh-sungguh. Karena sudah melihat matanya. Kalau dulu tidak bisa melihat ya cuma meraba-raba aja ya. Setelah dia melihat dengan semangat 45. Dia dua orang ini mengikut Tuhan Yesus. Ayat selanjutnya. Bilangan 23 ayat 19. Bilangan pasal 23 ayat 19. Tinggal satu ayat lagi ini ya. Bilangan 23 ayat 19, silakan. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal, maka masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Ya. Tuhan kita itu Tuhan yang tidak pernah berdusta. Dia selalu menepati janjinya. Kalau Tuhan tidak menepati janjinya, tak menyesal, loh aku kok gak menepati janjiku yo. Kalau manusia berjanji itu seringkali tidak ditepati. Tapi kalau Tuhan yang berjanji, dia tidak pernah tidak. Pasti janjinya akan ditepati. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pegang janji Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberikan solusi untuk kita mencari, mendapat, mengetuk pintu-pintu dibukakan, berkat Tuhan akan dibukakan untuk kita saat kita benar-benar mencari Tuhan. Seperti orang mencari harta karun yang tidak pernah lelah. Ayat yang terakhir. Mazmur 145 ayat 18, kita baca sama-sama nggih. Mazmur 145 ayat 18. Sudah? 2, 3. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru dalam kesetiaan. Amin. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru dalam kesetiaan. Berseru-seru dengan setia. Ya,
bukan berseru-seru dengan asal-asalan, enggak. Berseru-seru dengan setia. Tuhan dekat kepada orang-orang yang berseru-seru dengan setia. Apa sih artinya berseru-seru itu? Wis pokoknya ndak kenal lelah gitulah. Seperti dua orang buta ini teriak-teriak, Yesus anak Daud tolong aku, tolong aku, tolong aku, tolong. Walaupun orang banyak melarang, tapi dia tetap ngotot. Apa sih ngotot? Ngeyel. Ya. Minta ngeyel sama Tuhan, ngotot, Tuhan tolong aku. Saat ini saya butuh ini. Saat ini saya butuh sembuh. Saat ini saya butuh keluarga saya dipulihkan. Saat ini saya butuh ekonomi saya dipulihkan. Saat ini saya butuh keuangan saya dipulihkan. Semua itu kita utarakan dengan apa ya? Satu-satu gitu ya. Pokoknya dengan ini loh Tuhan, kebutuhanku ini. Engkau tahu Tuhan, apa yang aku perlukan saat ini engkau tahu. Ya Tuhan tahu, ya. Tahu semuanya tahu. Tapi yang paling perlu itu yang mana? Yang paling dibutuhkan itu yang mana? Katakan sama Tuhan. Tuhan tahu persis apa yang menjadi pergumulan kita. Amin, Tuhan berkati. Saat kau berfirman, ku yakin saat kau berfirman. Saat Tuhan sedang berfirman seperti pagi hari ini, kita yakini bahwa apa yang difirmankan Tuhan pasti akan terjadi dan setiap hidup kita. Mungkin saat ini kita sedang memerlukan pertolongan atau mujizat dari Tuhan. Seperti dua orang buta ini. Mari kita mencari dengan sungguh-sungguh. Minta kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Seperti seorang yang sedang mencari harta karun. Dia tidak kenal lelah. Sampai dia mendapatkan oleh kuasa-Mu. Begitu. Tuhan sedang berfirman kepada kita. Kita meyakini setiap janji Tuhan. Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Saat kita benar-benar mencari dengan sungguh-sungguh dan tidak kenal lelah. Oleh perkataan
mendengarkan firman-Mu, kalau Tuhan sudah menyatakan mujizat kepada 2 orang buta, kami percaya saat ini Tuhan sedang mengadakan mujizat untuk kami jemaat-Mu. Baik mujizat sakit penyakit, baik mujizat ekonomi, baik mujizat keluarga, baik mujizat pendidikan, baik pendidikan pekerjaan. Kami percaya Tuhan Kau akan tolong kami saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu masih ada sampai hari ini. Terima kasih, terlebih mujizat yang luar biasa saat kami bertobat kepada Engkau dengan sungguh-sungguh. Sebentar kami tidak diisi dengan oh Tuhan, tubuh dan darah-Mu, kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Engkau kuduskan kami, layakkan kami Tuhan, supaya oh Tuhan perjamuan kudus ini boleh menjadi berkat bagi kami segalanya. Kami yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan berikan penghiburan atas kami. Kami percaya Tuhan Engkau urapi kami hamba-hamba-Mu, Engkau layakkan kami yang akan melayani. Berkati kami semuanya dengan perjamuan kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya menyambut perjamuan kudus katakan bersama, amin. Ku yakin. kuduskan kami supaya kami boleh layak untuk menerima tubuh dan darah-Mu ini. Kami percaya Tuhan, sesuatu akan terjadi atas hidup kami saat kami benar-benar mengandalkan Tuhan dan percaya mujizat-Mu tetap ada sampai hari ini. Kuduskan kami semuanya Bapa. Dengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat roti di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi
peringatan akan aku. Perhatikan. Adapun roti yang sudah kita mintakan berkat itu, bukankah yaitu persekutuan di dalam tubuh Kristus? Haleluya. Kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, tubuhmu boleh menyatu dengan tubuh kami Bapa. Terima kasih Yesus. Kami percaya saat ini kami yang sakit, Tuhan kau jamah setiap kami. Melalui tubuh dan darah-Mu Tuhan akan berikan kesembuhan untuk kami. Kita mau angkat anggur di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Adapun cawan yang sudah kita mintakan berkat, bukankah yaitu persekutuan di dalam darah Yesus? Haleluya. Kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mau angkat kedua tangan kita berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diamkan dan dipulihkannya. Ku diamkan dan dipulihkannya. Ku diamkan dan Terima kasih Tuhan, kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya mujizat-Mu boleh terjadi atas kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan yang kedua dan disertai dengan persembahan 40-an. Kita memujikan anak Allah Yesus namanya. Yesus namanya.
berdoa biar boleh menjadi kekuatan bagi kita semuanya. Juga terima kasih buat Bapak Ibu semua yang telah memberikan persembahan. Persembahan yang pertama 128 dan persembahan kedua 89.000. Kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Hari Selasa kembali kita bisa berkumpul di tempat ini pukul 6 sore untuk melakukan menara doa. Dan kembali hari Minggu kita berkumpul di tempat ini, ada ibadah raya dan ibadah sekolah minggu. Dan yang akan memberikan persembahan Natal boleh langsung diserahkan kepada Ibu Didit, karena Natal yang semakin dekat, kita yakin dan percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan akan memberikan, mencukupkan semuanya, mencukupkan segala biaya, cuaca agar cerah dan semua boleh berjalan dengan lancar. Dan nanti setelah selesai ibadah akan ada latihan untuk ibadah Natal. Kita mau tetap menjaga protokol kesehatan karena akhir-akhir ini COVID-nya naik lagi. Kita mau senantiasa berjaga-jaga, mau tetap memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, memakai hand sanitizer dan berjaga jarak. Kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan El Shaddai. Sudah bersekutu dengan firman-Mu dan tubuh dan darah-Mu, percaya akan berikan sesuatu untuk kami segalanya. Tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang tidak dapat memberi, Tuhan pun juga akan memberkati. Kami berdoa saudara kami yang tidak dapat datang karena mereka sakit atau kelemahan tubuh, Tuhan Kau jamah mereka masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk Ibu Ika, Tuhan, biarlah Kau berikan kesehatan yang prima, sehingga minggu depan boleh kembali datang bersama-sama dengan kami untuk melayani Tuhan. Kami berdoa untuk Vito, Tuhan juga akan tolong jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolonglah Vito, sehingga boleh diajak untuk melayani di tempat ini. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani Engkau pada pagi hari ini, baik yang melayani leader, singer, yang melayani musik, kolektan, LCD, apapun bentuk pelayanan kami, semua tidak sia-sia di dalam Tuhan. Tuhan akan perhatikan semuanya, baik yang melayani sekolah minggu berikan kesabaran, Tuhan tetap pakai guru-guru sekolah minggu untuk membawa anak-anak ini untuk lebih takut akan Tuhan. Sebentar kami tidak meninggalkan tempat ini, Tuhan menyertai kami. Baik kami yang berjalan kaki mengendarai kendaraan, roda dua yang mengantar menjemput, semua diberkati Tuhan. Tibakan kami di rumah dengan keadaan selamat. Kami juga berdoa Tuhan, saudara kami yang ada di Cianjur, bagi yang ada di Garut, Tuhan tolong semuanya. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk bangsa negara kami yang kami cintai. Berkati bangsa kami Tuhan, jauhkan dari tangan-tangan yang jahat yang akan mengacaukan bangsa ini.
tapi Tuhan kau akan menolong bangsa kami. Berkati para pemimpin kami, dari presiden, wakil gubernur, bupati, wali kota, muspika, kepala desa, RT, RW, baik tim keamanan, tim kesehatan, tim hukum, DPR, MPR, PNS, TNI, Polri. Tuhan semua, oh Tuhan mereka bekerja untuk negara ini dan untuk rakyatnya. Terima kasih Bapak, terima kasih Engkau sudah memberkati kami akan berdoa Bapak kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita buka tangan dan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, lansia, laki perempuan, biarlah kita akan pulang bersama-sama dengan bawa berkat rahmat daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Berkat jasmani, berkat rohani, berkat kekuatan, berkat kesehatan, berkat mujizat terjadi atas kami mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Terlebih damai sukacita Allah boleh ada dalam keluarga kami dan hati kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan berkat ini, yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati kita sekalian.